Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini terinspirasi dari salah satu follower aku di IG yang curhat kalau akunnya itu, saham yang ada di akunnya ARB semua. Mbak, aku harus gimana? Nah, mau aku balas, mau aku bahas di video kali ini. Aku rasa sih saran yang mau aku kasih akan kebagi jadi dua bagian. Yang pertama itu bagian mindset atau pola pikir yang harus kamu lakukan. Terus yang kedua adalah teknisnya gitu kan, sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Nah, jadi ayo kita langsung mulai aja dari yang bagian mindset. Oke, jadi ada beberapa hal yang mau aku sharing kalau keadaan kamu begitu. Jadi portofolio kamu amburadul, isinya saham ARB, terus apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama itu adalah stop trading. Saya ulangi, stop trading ya, berhenti trading. Karena biasanya kalau saham di portofolio kamu itu lagi amburadul, ARB semua, itu kan emosi kamu kan uh, molak-molak gitu ya, bercampur aduk tidak jelas antara marah, jengkel, sedih, panik dan segala macam. Itu adalah hal terburuk, state terburuk, keadaan terburuk untuk mengambil keputusan tentang investasi. Jadi stop trading. Kalau perlu kamu tutup accountnya, bukan tutup, kamu tutup close accountnya, cuma maksud saya jangan login ke aplikasinya. Kalau perlu mintalah ibu kamu atau bapak kamu, teman kamu untuk mengubah passwordnya supaya kamu nggak bisa login. Dan terus nanti biasanya kalau lihat pergerakan gitu kan, terus nanti emosi kita tuh ikut bercampur baur kalau portofolionya lagi jelek gitu kan. Nah itu kalau perlu kamu nggak usah login, pokoknya biar passwordnya kamu lupa atau bagaimana, terserahlah, pokoknya jangan login, stop trading. Hal kedua, saran aku buat kamu itu adalah bertanggung jawab penuhlah atas apa yang terjadi di portofolio kamu. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan itu adalah portofolio kamu jelek, lagi merah semua, terus kamu sibuk nyalahin orang lain, kamu sibuk nyalahin influencer yang misalnya ngoceh-ngoceh saham tertentu sehingga kamu ngomong, kamu ikut gitu, sehingga kamu ikut beli gitu. Atau kamu sibuk nyalain temen kamu, broker kamu, atau siapapun lah, jangan-jangan kamu mau juga malah nyalain tetangga gitu kan. Itu benar-benar harus kamu harus full ambil responsibility, ambil tanggung jawab penuh bahwa oke, ini kesalahan saya emang salah, dan ini semua salah saya ngambil keputusan, saya yang mencet buy, dan ini semua salah saya. Kenapa ini penting banget untuk kayak ngambil tanggung jawab penuh? Kamu tahu nggak sih, hal terburuk dalam menyelesaikan masalah itu adalah nyalahin orang lain. Dalam hal apa aja sih, nggak dalam trading doang gitu. Kalau kamu sibuk nyalahin orang, nanti kamu juga nggak situasinya tidak berubah dan kamu juga nggak belajar apa-apa. Kenapa bertanggung jawab penuh itu menurut saya adalah hal utama yang harus kamu lakukan untuk kamu bisa kemudian maju gitu kan, mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi dengan kamu mengambil bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di portofolio kamu, kamu bisa yang oke, so ini salah saya, oke, saya akuin saya salah, terus sekarang saya harus gimana? Itu adalah sebuah langkah yang akan membuka otak kamu, mindset kamu gitu, hati kamu untuk bisa menuju ke arah yang lebih baik. Nah, setelah kamu bertanggung jawab penuh, langkah ketiga adalah koreksi diri. Coba cari. Tenang, jangan login aplikasi, jangan lihat market gitu kan. Kalau perlu unfollow semua eh, kayak yang news gitulah. Pokoknya yang sering-sering kamu lihat aplikasi itu, ngelihat misalnya di Instagram siapa update. Kan banyak tuh yang pom-pom di sosial media dan segala macam. Kalau perlu unfollow semuanya, pokoknya tempatkan diri kamu dalam posisi yang netral gitu kan, biar tidak panik, biar tidak deg-degan gitu. Nah terus kamu dengan, saya saranin sih kamu kayak ngedate dengan diri kamu sendiri lah, misalnya pergi ke mall sendirian, duduk mikir gitu kan di tempat yang enak, agak sepi, ngopi. Coba kamu pikir deh, apa yang membuat kamu ada di posisi itu saat ini gitu. Biasanya itu kan penyebabnya itu misalnya kamu kena pom-pom, kamu gerusa-gerusu, misalnya kamu baru di bursa langsung masukin duit, terus kamu langsung ngeksis gitu kan di sosial media, lihat siapa pom-pom apa dan segala macam, terus kamu yang wah ini kayaknya keren, lagi ribut guys, semua orang ngomongin saham XYZ bla bla, terus kamu tahu-tahu nyemplung. Kamu lakukan itu terus dalam 3 bulan, dan entah bagaimana tiba-tiba semua uangmu nyemplung di saham yang tidak jelas dan ARB semua misalnya gitu. Itu biasanya taruhan sih, biasanya kamu pasti karena nggak analisa sendiri, karena kamu kena pom-pom sama orang lain,
Iya, ini nggak enak didengar tapi harus saya omongin, biasanya akarnya itu adalah kemalasan kita sendiri. Kenapa pada akhirnya portofolio kita itu merana gitu. Saya pribadi, ini cerita saya pribadi, saya sih udah ya alhamdulillah 3 tahun ini udah lumayan lah tradingnya. Tapi waktu saya awal belajar itu saya ada ikut itu yang seminarnya mahal itu, saya ikut kayak mailing listnya dia. Terus dia ngasih rekomendasi saham tertentu dan saya beli dengan seperti biasa newbie bersemangat gitu, belinya cukup banyak. Terus yang ada singkat cerita sahamnya itu sekarang di freeze, jadi nggak bisa diapa-apain, dijual nggak bisa, di cut loss nggak bisa, di delisting nggak jadi, pokoknya nggak jelas banget itu saham. Dan sahamnya itu masih nongkrong udah 6 tahun di portofolio saya. Ngeselin banget nggak ngeliat kayak gitu kan. Dan itu tapi waktu awal sih saya kayak yang nyalah-nyalain dia, biasa newbie gitu kan, wah dia tuh nggak ini banget, harusnya dia begini begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Biasa kan kalau orang sindrom nyalahin orang. Tapi begitu saya tenang, saya mikir, bentar, ini kan salah saya juga kan, dia kan nggak nembakin ngancem saya di kepala, yang beli nggak rugi gitu kan, kan saya sendiri yang mencet buy, jadi itu saya yang salah. Begitu saya menempatkan perspektif saya begitu, saya jadi yang oke. Makanya saya bilang kan, tenang, itu tadi saran-saran yang aku kasih itu dari pengalaman aku sendiri. Terus akhirnya sekarang saham itu masih mejeng di portofolio salah satu sekuritas yang aku pakai, dan aku bersyukur. Jadi setiap hari kalau aku lagi galau, kalau aku kayak, kan ya aku manusia juga lah, kadang banyak orang pom-pom gitu, so aku ya, aku beli nggak ya, sering gitu kan. Itu biasanya saya login ke portofolio saham yang itu ya, saham yang nyangkut tidak jelas itu gitu. Itu saya jadi mikir, iya, lihat pelajaran mahal yang saya bayar waktu saya di bursa saham. Dan itu kayak ngingetin saya, oh ya, jangan termakan oleh pom-poman di luar sana, fokus ke apa yang mau saya ambil berdasarkan analisa saya pribadi. Jadi itu sedikit cerita dari aku. Jadi bukan kamu doang terus aku kayak yang perfect gitu, tradingnya enggak, aku juga carut marut gitu. Dan kebetulan yang satu itu tidak bisa di cut loss, jadi tetap nongol di situ. Dan ya, pengingat dari Allah buat saya mejeng di portofolio. Hello Anggi, makanya jangan males mikir sendiri kalau mau beli saham. Nah, terus hal keempat nih, ini kita mulai masuk ke teknis. Kalau tadi kan saran-saran kayak lebih ke mindset ya, yang nenangin diri sendiri dan segala macam. Ini udah teknikalnya nih saya kasih nih gitu. Kalau misalnya saham kamu tuh nyangkut semua. Pertama, aku pengen kamu lihat dari semua kerusakan yang ada di portofolio kamu itu. Kalau kamu cut loss, misalnya kamu cut loss semua itu yang merah, ruginya itu berapa? Nah, untuk memberikan ancer-ancernya gitu ya, misalnya uang kamu nih 10 juta. Terus kalau kamu cut loss nih semua yang weleh-weleh, yang ARB dan segala macam itu, terus total uang kamu jadi misalnya tinggal 5 juta, berarti kan itu 50% ya kerusakannya, tingkat kerusakannya gitu. Nah, itu saya saranin kalau lebih dari 20% itu nggak usah di cut loss dulu. Jadi misalnya kayak total modal yang kamu masukin itu 10 juta, terus kalau kamu ini semua yang ARB, yang weleh-weleh kamu cut loss semua nih, misalnya Ratu Tega gitu kan di cut loss semua, terus uang kamu masih 8 juta lebih, itu kalau saya cut loss semua. Jadi start clear gitu loh, udah selesai, udah bodo amat syuh gitu. Tapi maksimal kehilangan 20% dari total modal. Kalau lebih, misalnya kamu cut loss semua ternyata tinggal 5 juta kan, itu 50% kerusakan ya gitu. Itu ya balik lagi sih ke kamu mau gimana. Tapi kebanyakan orang kan takut gitu ya untuk cut loss. Jadi saya saranin kalau tingkat kerusakannya lebih dari 20%, kamu hold dulu, nggak apa-apa, ya udah diemin aja dulu di situ. Langkah keempat, nah ini langkah keempat ya. Kalau tadi di langkah ketiga itu, di langkah sebelumnya kamu mutusin untuk cut loss semua, start fresh, rugi maksimal 20%, enak tuh, kamu udah langsung, kamu kan punya sisa uang kan gitu, itu kamu bisa trading lagi. Kali ini tolong tradingnya itu bukan cuan mindset, bukan yang kayak cuan yang penting cuan gitu. Ini kamu trading yang sekarang kamu harus fokus ke pembelajaran. Karena sebenarnya memang proses sampai kamu bisa trading mandiri itu lama. Bekti bilang, tahu kan Bekti Sutina yang ngetop itu, dia bilang 10.000 jam untuk bisa sampai dia menemukan pola trading yang cocok buat dia. Dan saya setuju, saya kurang lebih juga kayak 5 tahun gitu baru nemuin pola trading yang cocok untuk diri saya sendiri. Nah, ini kalau kamu mau belajar yang kayak kemarin aku bikin video tentang 5 hal yang aku pelajari dari The Super Scalper Pak Bekti Sutikna, itu ada videonya aku bikin, aku kasih linknya di atas, oke?
Tapi intinya kalau misalnya itu tadi sebentar, hang. Oh iya, kalau misalnya kamu udah cut loss tadi yang maksimal 20%, udah enakan kamu start fresh. Yang jadi masalah kan kalau kamu nggak cut loss masih ada yang weleh-weleh itu, terus gimana gitu. Saya saranin sih kalau kayak begitu ya kamu harus top up dana baru. Jadi harus top up dana fresh. Yang dana fresh ini kamu pakai untuk pembelajaran berikutnya, untuk kamu, emang itu biasanya challenging banget sih, kayak menantang banget. Bayangin ya kamu trading di yang portofoliomu itu masih yang kayak weleh-weleh itu masih ada dan kamu trading. Itu tergantung kamu bisa mungkin pindah sekuritas, kayak start dari nol, bikin portofolio baru pakai dana baru ini. Nanti bisa apa ya, untuk psikologis aja sih. Tapi kalau kamu mau pakai kayak sekuritas yang lama yang kamu nyangkut itu juga nggak apa-apa. Tapi intinya kamu fokus, anggap dana kamu itu cuma yang baru kamu masukin itu, dan kamu belajar lagi trading, dan balik lagi mindsetnya itu untuk belajar bukan untuk nyari cuan. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan 2 kali, kamu sibuk kena pom-pom lagi, nanti akhirnya nyangkut lagi, dan yang ada nyangkutnya tambah banyak. Nah, singkat cerita nih, kalau kamu misalnya udah belajar gitu kan, terus mulai dapet cuan kan biasanya gitu. Nah, ini begitu kamu udah dapet cuan gitu kan, nah cuannya ini kamu pakai pelan-pelan buat stop loss saham-saham yang nyangkut. Ini berat, sebentar biar saya ambil nafas. Jadi gimana Mbak Anggi? Jadi misalnya gini, misalnya kamu udah belajar nih misalnya setahun, terus pakai dana yang baru itu kan. Ini asumsi kamu masih ada yang nyangkut ya. Kalau yang tadi yang cut loss semua udah bus hilang kan, udah selesai gitu. Kamu mulai babak baru. Ini yang jadi masalah nih, kalau yang kamu kerusakannya lebih dari 20%, kamu nggak berani cut loss, masih nongol di situ, itu memang jadi PR banget gitu. Nah itu yang kamu lakukan, yang saya sarankan adalah kalau kamu udah punya cuan, itu cuannya dikumpulin, misalnya udah dapat nih 500.000 misalnya cuannya, itu sebagian dari cuan itu kamu pakai untuk meng-cut loss yang merah-merah, yang ARB, yang weleh-weleh itu. Kamu pilih aja dari yang tingkat tingkat minusnya paling kecil gitu kan. Jadi misalnya gini, kamu udah ada 500 nih, 500.000. Nah itu misalnya 200.000-nya kamu pakai buat bayarin cut loss yang lain. Ya kamu harus ngitung itu, saya nggak bisa kasih rinciannya segala macam karena itu kan portofolio kamu harus hitung sendiri pokoknya biar maksimal kerugiannya 200.000, supaya di bawahnya itu tetap kamu tuh untung gitu. Ngerti nggak maksud saya? Kayak 500.000 tuh kamu untung, nanti ada 200.000 minus, jadi di bawah kamu masih profit 300.000. Jadi kayak cut loss pelan-pelan gitu loh. Jadi berdasarkan profit yang udah kamu kumpulin, sebagian kamu pakai buat cut loss, sebagian kamu pakai buat cut loss. Ini kayak yang mengurangi rasa sakit kalau daripada kamu harus jebret gitu kan, cut loss semuanya. Ini yang ngajarin saya cara begini teman saya sih, yang kebetulan dia tuh takut cut loss gitu. Jadi dia kerjanya begitu, kalau ada yang nyangkut dia biasa top up dana baru, dia belajar, terus udah bisa kalau ada cuan dia cut loss dikit-dikit. Jadi kan pada di bawahnya masih kayak untung yang 300.000 tadi kan, jadi tidak terlalu yang majlek gitu loh. Ya kalau dia begitu ngasih saran, dan menurut saya itu banyak yang cocok sih. Nasabah saya kasih saran begitu. Jadi itu, kumpulin profit kamu tuh, sebagian profit yang kamu punya kamu pakai buat cut loss sambil untuk ngurangin posisi yang nyangkut-nyangkut tadi. Nah kurang lebih gitu deh yang aku saranin kalau portofolio kamu itu merah bin ARB semua. Kalau kamu tadi nyimak penjelasan aku dari awal sampai akhir, dan video ini kayaknya rada panjang jadi sorry, tapi aku harap berguna. Kalau kamu tadi nyimak penjelasan aku, kamu sadar nggak bahwa dari kerusakan portofolio itu yang banyak nyangkut itu, kalau kamu mau beresin pelan-pelan, kecuali kamu mau ratu tega cut loss sudah selesai begitu saja bye-bye, tapi kalau kamu beresin pelan-pelan tadi, ngumpulin profit terus kamu cut lossin pelan-pelan, itu makan waktu lama ya. Itu jadi bener, kalau menurut aku sih itu bener-bener kayak ngasih tamparan di muka, pelajaran yang kamu harusnya akan selalu ingat, bahwa sebenarnya sedikit kerusakan dari portofolio kamu itu beresinnya lama. Itu kenapa kamu perlu disiplin cut loss, kamu perlu plan, kamu jangan kepom-pom orang, harus belajar analisa dan segala macam. Karena kalau udah nyangkut semua itu kamu minta tolong ke orang profesional kalau toh mereka mau gitu ya. Tapi ini ilegal sih, saya nggak ngajarin kamu kayak gini ya. Misal kamu tiba-tiba ke saya, Mbak beresin portofolio saya dong, saya juga nggak mau. Tapi intinya dari sebuah kerusakan portofolio yang kayak gitu, itu beresinnya itu susah, setengah mati, dan lama gitu, sampai si nyantol-nyantol ARB itu hilang semua. Itu bisa bertahun-tahun kamu beresin gitu, kecuali ya itu tadi kamu cut loss di awal udah hilang berapa, bodo amat, mulai dari nol.
Nah, jadi karena kesadaran yang seperti ini, aku mau ngasih gambaran aja ini yang akan terjadi kalau portofolio kamu merah, dan yang akan kamu lakukan tuh yang tadi aku gambarin. Jadi kebayang nggak, kamu ikut pom-pom ke orang, nanti konsekuensinya tuh kamu yang nanggung, dan kemalasan kita itu nanti harganya mahal sekali dan harus diberesin kayak bertahun-tahun setelah itu. Jadi ya, gitu tadi, kenapa saya selalu bilang kan, stay di LQ45, nggak usah beli yang semua yang bergerak di market tuh nggak harus kamu beli, jadi santai aja, terus belajar analisa gitu. Tanggung jawab sama diri sendiri. Semua keputusan yang kamu ambil itu keputusan kamu, karena kalau cuan juga cuannya buat kamu, nggak buat orang gitu ya. Kalau rugi juga buat kamu gitu. Nah, jadi kira-kira itu sih video kali ini, semoga membantu. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau ada keluhan lain, mau curhat, ya saya banyak yang curhat saham sama aku gitu kan, itu WA aja di bawah atau ke Instagram aku gitu kan, follow Instagram aku, yeay. Nah udah gitu aja, oke? I'll see you in the next video. Ciao.